Selamat siang semuanya. Baik, untuk sekarang kita akan memasuki sesi 4. Sesi 4 itu adalah lebih ke paket wisata yang dia include Air Inclusive Product. Untuk saat ini saya akan mengajar online dulu ya teman-teman. Jangan lupa untuk absennya segera diabsen, nanti masanya 2 minggu. Baik, saya akan mulai materinya. Saya share screen dulu sebentar ya. Nah, untuk materi sekarang itu hal sesi 4 ya. Nah, kita akan belajar pertama cara menghitung paket tour yang dia include sama Air Inclusive. Mungkin kemarin saya udah dikasih pemahaman kalau Air Inclusive itu yaitu sebuah paket tour yang dia itu di dalamnya terdapat tiket pesawat. Sebenarnya simpel sih kurang lebihnya. Saya mau merefresh kembali, barangkali teman-teman ada yang lupa. Hanya sekilas aja, tidak mendalami. Kalau cara menghitung paket tour itu, menurut Suyitno tahun 2021, itu cara menghitungnya itu pasti ada fixed cost dan variable cost. Gitu. Nah, mungkin teman-teman udah tahu ya, karena kemarin aku tanya ke salah satu teman kalian kalau kalian udah belajar. Saya hanya mereview ulang aja, gitu. Nah, fixed cost ini adalah biaya yang ditanggung wisatawan itu semua keperluan dan kebutuhan tour dan nantinya akan dibayarkan ke wisatawan yang sudah disepakati. Jadi fixed cost ini adalah satu orang per orang jatuhnya, gitu. Ada beberapa keperluan seperti transportasi, kayak bus, tiket pesawat, kereta, dan lain. Jadi kereta ini, tiket pesawat ini masuk ke dalam fixed cost untuk Air Inclusive. Gitu. Jadi mungkin teman-teman udah pada paham kalau fixed cost ini maupun berapa banyak pun orangnya tetap fix untuk harganya, tidak berkurang, tidak nambah. Nambah mungkin jika ada perbedaan harga. Gitu. Terus juga kegiatan perjalanan wisata secara langsung tanpa menggunakan transportasi, baik itu transportasi darat, laut, udara, dan lain-lain. Gitu. Lalu, sebentar ya. Untuk biaya fixed cost itu selain transportasi juga ada biaya guide. Guide itu adalah pemandu wisata selama di objek wisata ya. Lalu ada kayak biaya driver, parkir, tol, donasi. Nah, ini masuknya ke biaya variable cost yang dimana ditanggung biaya masing-masing tapi menghasilkan perhitungan yang berbeda. Contohnya itu kayak biaya masuk wisata gitu kan, terus juga ada meals, terus juga akomodasi dan lain. Nah, di dalam paket wisata itu juga ada refreshment, kayak snack, terus juga ada transportasi publik, mungkin ada yang ada termasuk publiknya, transportasi umum, terus juga ada biaya porter, biaya include ya kayak biaya yang kayak di bandara gitu kan, mungkin karena banyak kayak contoh kayak pergi haji yang lumayan lama atau tour yang dia lebih dari 10 hari itu bisa. Nah, ini hanya mereview aja. Mungkin teman-teman udah diajarin kalau cara ngitungnya untuk total cost per orang itu adalah total fixed cost bagi number of participant, jadi yang berapa ikut total ditambah variable cost. Tuh. Terus untuk mengubah komponen variabel menjadi fixed cost itu caranya yaitu total fixed cost-nya berapa ditambah total wisatawan dikali total variable cost baru dibagi sama total
wisatawan yang ada, nanti dapat harga per orangnya berapa gitu. Nah, untuk cara mengoperasikan air inclusive product, mungkin teman-teman udah ada bayangan ketika wholesaler memberikan produk paket tour kepada retail, itu dia hanya biasanya berupa tour aja. Produk tour. Nah, baru nanti dari retail agent ini yang meng-arrange untuk tanggal keberangkatan, untuk pesawat. Nah, jadi yang menambah adalah retail agent. Setelah itu, baru di-up harganya surcharge dari tour and travel itu sendiri. Biasanya untuk nominal berapa sih up-nya gitu kan, dinaikinnya tergantung dari ketentuan hotel, ketentuan tour and travel masing-masing. Biasanya berbeda, biasanya 5% sampai 10%. Tergantung dari tour and travel itu sendiri, baru ke final selling-nya, baru paket tour itu siap untuk dijual gitu. Tapi yang dijual ini sudah include air flight, terus juga udah include semuanya gitu. Nah, ini aku kasih tahu salah satu contoh gambaran paket tour, contohnya ya, yang sudah diberikan oleh wholesaler sebagai contohnya. Jadi mereka tuh hanya kasih benar-benar pure tournya selama di sana. Contoh kayak ini nih, Jepang, terus ada MotoGP, misalkan ada wholesaler menjual paket tour event MotoGP gitu kan. Nah, kurang lebih seperti ini nih, dia kayak share. Nah, untuk yang mengubahnya itu dari paket dari tour and travel itu sendiri. Misalkan saya dari tour and travel X gitu kan, saya mau ngebuat paket tour karena dari wholesaler nih, contohnya ada paket Japan MotoGP. Nah, saya meng-arrange include tiket pesawat. Nah, saya misalkan udah tahu kalau MotoGP itu tanggal berapa gitu. Terus saya udah cek nih tiketnya. Terus biasanya ada rate sendiri antara tour and travel dengan airlines. Ada rate dan harganya sendiri. Nah, biasanya di situ baru dibuat oleh tour consultant itu, dibuat di up harganya, baru setelah itu dapat final harga tournya berapa gitu. Nah, yang cara markup-nya, jadi surcharge atau markup itu adalah suatu keuntungan untuk suatu hal untuk mendapatkan keuntungan dari suatu paket tour gitu. Ini rumus dari surcharge atau markup sendiri adalah tour price, untuk harga tour price yang mau di-selling itu adalah tour price per person, harga tour per orang atau TCP, plus markup-nya berapa, 5% kah, 10% kah, biasanya kurang lebih di situ, apakah berapa persen, gitu. Nah, ini aku kasih contoh yang sudah include, paket tour yang sudah include dengan air inclusive. Nah, contohnya nih, Korea populer lebaran holiday 5 days. Nah, itu di sini paket tersebut ini tuh akan jalan tanggal 29 Mei 2020. Ini sebagai contoh ya. Nah, apa aja sih yang include-nya? Nah, di sini udah kelihatan di sebelah kanan bawah, include flight by Garuda Indonesia, flight dari Indonesia dan hotel staraf bintang 3 gitu-gitu. Nah, berarti dia tuh di sini sudah include Garuda Indonesia atau flight. Ini contoh ya. Gitu. Dan untuk tanggalnya pun biasanya sudah ditentukan. Kalau ini kan sudah ditentukan date-nya 29 Mei gitu kan. Tapi kalau misalnya ada beberapa yang kayak range seminggu, 2 minggu gitu kan, misalkan udah ada. Nah, biasanya dari perusahaan itu sendiri, itu and travel yang sudah sudah melakukan kerjasama antara airlines dan tour and travel. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, aku mau kasih tahu gimana sih caranya reservasi klien, reservasi vendor, dan term and payment condition, terus juga on tour-nya, arrival-nya. Nah, aku mau kasih tahu di sini. Kurang lebih kalau sekarang sih memang kebanyakan ada online gitu kan, tapi ada juga yang datang langsung. Kalau yang datang langsung kurang lebihnya
wisatawan tuh datang ke Tour and Travel, terus dikasih untuk beberapa pilihan, contohnya saya mau pakai tur Korea. Nah, pakai tur yang tinggal diinfokan kalau saya mau pakai tur yang udah include inclusive. Nah, biasanya dari paket Tour and Travel itu sendiri akan memberikan paket-paket, oh ini paket tour kurang lebihnya gitu kan, di situ baru melakukan pemesanan. Nah, ini aku contoh gambaran kalau online kurang lebihnya sama sih kayak offline. Nah, ini aku kasih gambaran contoh budaya Tour and Travel ya. Ini sebagai contohnya aja gitu. Untuk kalau online biasanya kita kayak cari mau paket tour di mana, terus cari paket tour, terus pilih tour, terus pilih jadwal. Nah, biasanya misalkan saya mau tur Asia nih, di sini paling kiri atas kelihatan nih ada paket tur apa aja yang tersedia. Nah, kalau offline pun Tour and Travel itu akan memberikan paket tur yang tersedia gitu, include inclusive. Terus baru pilih jadwal, misalkan setelah di kanan bawah nih, di bawah itu ada pilih jadwal. Itu misalkan teman-teman mau pilih jadwal yang tersedia. Nah, itu biasanya inclusive-nya tuh udah termasuk di situ gitu kan. Terus pilih kamar, misalkan ada beberapa Tour and Travel yang sudah memilih kayak kamar mau yang bintang 3, bintang 2, bintang 4, dia udah termasuk di paket, tergantung sama pilihan paket. Nah, lalu setelah itu sebenarnya sama ya, kalau offline dan online pun sama, bedanya kalau online ya kita mencari tahu sendiri di website, kalau offline akan dijelaskan oleh Tour and Travel kembali gitu. Cuma kalau online juga bisa kelihatan kok data-datanya itu udah detail di website masing-masing. Ini saya ambil contoh yang di Daya Tour and Travel ya. Setelah itu isi data pemesanan. Nah, biasanya di sini tuh biasanya udah ada data dari nama, siapa yang berangkat, nomor paspor, dan lain. Nah, isi data pemesan di sini, lalu selesai. Biasanya setelah pembayaran, biasanya untuk pembayaran itu tergantung sama kondisi. Ada yang dia full payment, ada yang misalkan kalau dia jauh-jauh hari, ada yang kondisinya misalkan DP dulu ada. Gitu, tergantung kondisi dari Tour and Travel masing-masing. Biasanya rules-nya tuh beda-beda, atau regulasinya beda-beda. Gitu. Terus juga nih, aku kasih contoh salah satu contoh perihal itinerary paket travel ke Korea yang include inclusive. Contohnya nih, ini udah ada nih 5 hari kan, dari Jakarta Incheon, dari dia flightnya by GA 879. Nah, berarti ini udah ada nih pesawatnya yang udah pasti, berarti mereka sudah membooking kursi tersebut. Berangkatnya jam 8, terus ini beberapa itinerary-nya atau date of time kan udah kelihatan tanggalnya, jamnya, dia terstruktur gitu. Kelihatan kan di sini paket turnya, terus Seoul Jakarta by GA 878 gitu, udah kelihatan untuk jam-jamnya sendiri. Nah, ini salah satu contoh harga inclusive contohnya. Nah, berarti udah ada tanggalnya nih, tanggal 26 Februari, tanggal 5 Maret, 12 Maret, jadi udah ada tanggalnya sendiri. Nah, untuk kondisinya biasanya itu ini kurang lebih secara umumnya ya, bahwa tiket ini termasuk Garuda Indonesia dan Asia Airlines Economy Class. Nah, kondisinya term and condition ada non-refund, endorse, no reroute. Nah, bagasi cuma 1 potong dengan maksimum 30 kilo gitu. Dan ini kondisinya untuk air inklusif masing-masing. Nah, ini untuk harga itu udah termasuk airport tax internasional gitu, dan hotel bintang 3, termasuk tour leader, termasuk makan, itinerary, terus free visa group. Nah, tapi ini tuh ada visa group itu ada beberapa ketentuan, jadi bagi yang belum punya itu wajib apply visa individual. Nah, kayak gini, apa sih exclude-nya? Kayak barang-barang pribadi, asuransi, visa individual, tipping guide, supir, tour leader, dan lain-lain. Nah, biasanya untuk ketentuan paket tour
inclusive product itu biasanya beda-beda, tapi kurang lebihnya sama. Kayak contohnya ya, dia tuh nih ada tulisan di penyedia layanan pihak ketiga kayak maskapai penerbangannya itu nggak bisa di reschedule untuk paket tour ini sendiri gitu kan. Terus ada visa nih, wajib punya paspor, visa gitu-gitu kan. Terus juga kayak syarat dan kondisi layanan seperti apa ya, kayak nggak bisa cancel gitu kan kurang lebihnya. Terus juga kayak harga, contohnya harga udah tertera di situ, udah include all in yang termasuk apa aja gitu. Terus dan nggak bisa dipindah rutekan, tergantung mungkin ada hal force majeure dan lain itu nanti tergantung sama kondisi juga gitu. Nah, ada juga yang pemesanan bisa ditolak juga, contohnya kayak tergantung sih, ada beberapa case juga kan yang bisa termasuk. Kayak contohnya nih, dia tuh nggak bisa dibatalkan seenaknya, kena cas bila cancel untuk tanggal-tanggal H-min berapa gitu kan gitu. Nah, perubahan dan pemesanan misalkan ada yang mau cancel, terus ada proses pengembalian dana tiket kurang lebih 2-3 bulan gitu-gitu. Terus biasanya sih ini kalau ada force majeure gitu. Nah, kurang lebihnya kayak gini sih. Jadi intinya dari materi hari ini adalah saya menginfokan bahwa Air Product Inclusive itu dia adalah sebuah paket tour yang sudah termasuk di dalamnya ada airlines dan lain gitu. Untuk materi hari ini sih kurang lebih kayak gitu. Nanti kita ada open discuss di grup. Silahkan buat teman-teman yang belum paham, misalkan ada yang mau bertanya Kak perihal inclusive product, silahkan, atau perihal dan lain. Yang selama di materi kita teman-teman masih belum paham, silakan teman-teman chat aja di grup discussion. Kita diskusi di bagian mana yang masih belum paham gitu. Jadi untuk teman-teman mungkin kalau bikin paket tour tuh teman-teman udah paham ya, udah dipelajarin juga. Paling intinya sih kalau air inclusive ditambahin aja. Terus juga nanti di markup kurang lebihnya mungkin proses panjangnya ketika memang dari wholesaler itu memberikannya mentah kan, biasanya mereka pasti memberikan oh ini dia paket tour di negara ini. Nah biasanya retail tour and travel yang nge-arrange produk itu supaya diterima di pasaran, maksudnya supaya banyak marketnya terus sellingnya juga bagus gitu, kurang lebih kayak gitu. Gimana caranya? Misalkan kayak open trip, kadang-kadang open trip juga dia bisa kayak open trip tour and travel, open trip ke Korea gitu contohnya. Nah biasanya juga dia bisa kayak udah ada tanggalnya, yang penting kayak ada minimumnya juga ada kurang lebih ya. Baik, sekian materi dari saya untuk sesi 3. Nanti saya buka open discussion di grup ya, silahkan. Jangan lupa di absen maksimal 2 minggu, dan minggu depan kita akan kembali lagi ke sesi yang keempat ya, sesi kelima. Sesi kelima itu lebih ke konsorsium produk nanti, dan nanti akan ada hotel index produk, kurang lebih kayak gitu. Terima kasih semuanya, selamat siang. Jangan lupa materi, satu lagi materi akan saya share di Elsa. Nanti teman-teman bisa ambil materi di situ. Kalau saya ada edit atau revisi, saya akan berikan yang terbarunya. Gitu. Terima kasih semuanya. Selamat siang.